Iya. Ini baca. Kan aku belum lagi dong. Boleh ya. Tunggu santai dulu dah. Sip. SST, Taufik. Kita mulai Pak Taufik. Maksudnya lah lebih banyak on cam lah Bapak Ibu. Lah teragak aja Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Bu Diri di mute dulu Bu Diri. Bocor Bu Diri. Nah, sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa jamain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu seluruhnya, unsur pimpinan SMK Negeri 6 Sijunjung yang mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat karena sudah lebih 1 minggu tidak bertatap muka dengan Bapak Ibu. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, tadi siang menyampaikan undangan. Memang ini sifatnya karena agak mendesak
Jadi mungkin perlu kita sampaikan informasi ini karena memang harus segera di follow up Bapak Ibu. Kemudian tentu yang pertama dulu saya mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu, ya mungkin juga waktu tidur Bapak Ibu, tidur atau mungkin ada jadwal yang sedang mau tidur atau jadwal liburan Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Kemudian nanti juga tidak tertutup kemungkinan mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan kejadian-kejadian ataupun apa yang terjadi di sekolah selama beberapa hari ini. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan undangan yang pertama terkait dengan pendanaan bantuan operasional sekolah. Jadi hari Senin dan Selasa kemarin kami dengan Melan itu mengikuti BIMTEK peningkatan kapabilitas penggunaan dana BOS. Nah, memang di sana terjadi beberapa diskusi yang alot juga Bapak Ibu terkait dengan beberapa hal yang mungkin menjadi tanda tanya selama ini. Mungkin ada penganggaran yang dibolehkan dan ada yang tidak gitu. Nah, kemarin ini sempat yang mana yang simpang siur itu kemarin juga agak ditekankan dan juga terkonfirmasi dengan beberapa sekolah. Nah, salah satunya Bapak Ibu, dalam penggunaan dana BOS atau perencanaan itu memang berdasarkan rapor pendidikan. Nah, alhamdulillah setelah kita cek juga dengan Melan, apapun kegiatan kita kemarin kita coba rencanakan BOS di pergeseran bulan Februari, ketika kami baru masuk Bapak Ibu, itu alhamdulillah sudah secara mungkin di atas 80% sudah mengakomodir dari capaian rapor pendidikan yang memang urgent untuk kita laksanakan. Nah, kemudian ada beberapa hal juga Bapak Ibu terkait dengan pendanaan BOS yang menjadi juga catatan kemarin adalah tidak dibolehkannya penganggaran BOS ini untuk konsumsi yang sifatnya rutin Bapak Ibu. Saya ambil contoh misalkan terkait dengan ujian-ujian, misalkan ujian akhir semester, ujian tengah semester kalau diadakan, kemudian juga asesmen nasional. Nah, mungkin juga berbeda nanti ketika di UKK. UKK karena menghimbau orang luar itu agak berbeda perlakuannya Bapak Ibu. Nah, ini kemarin kita langsung follow up dengan Melan untuk bagaimana kita segera koordinasikan dengan kawan-kawan kan seperti itu. Mungkin kita beri kesempatan Melan untuk sedikit banyaknya untuk menyampaikan hal terkait dengan perencanaan BOS ini. Silakan mungkin sedikit Melan. Nanti kita ulas Melan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang telah disampaikan Pak Edo tadi, mungkin beberapa anggaran yang konsumsi yang sekiranya tidak bisa dianggarkan dari BOS setelah BIMTEK 4 hari lalu, itu ada dokumen lembur untuk konsumsi penyusunan KWSP. Sebelumnya menganggarkan 50 bungkus dengan harga satuannya 20.000 dengan total 1 juta. Lalu untuk kegiatan UAS di bulan Juni dan di bulan Desember 3.300.000 dan kegiatan USP yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan untuk pembiayaannya itu ada 1.400.000. Setelah berkoordinasi dengan bendahara komite, karena dari sumber keuangan kita yang lain itu kan dana BKK. Namun dana BKK sudah hampir 90% untuk honor, jadi tidak mungkin dianggarkan dari BKK untuk konsumsinya.
pilihan terakhir itu dari komite. Setelah koordinasi dengan bendahara komite masih belum memastikan berapa anggaran yang bisa diluangkan dari komite karena masih diorat-arit oleh bendahara komite. Dan total untuk konsumsi yang tidak bisa dianggarkan atau dikeluarkan dari anggaran BOS semester ini itu 5.700.000. Mungkin untuk penganggaran yang 5.700.000 dari Bapak Ibu bagian Sarpras atau dari jurusan, jika ada pengusulan untuk kebutuhan yang lain, mungkin itu bisa diberikan atau paling lambat besok kalau bisa, karena untuk pergeseran kedua di bulan Mei ini terakhir untuk pengajuan arkasnya tanggal 27 Mei dan pengajuan berkas dikirim ke Capdin tanggal 28 Mei. Cukup, Mel? Cukup, Mel? Masih lanjut? Ya, Pak. Oke. Terima kasih Bu Melani sebagai bendahara. Bapak Ibu, sama-sama kita dengar bahwa terkait dengan penganggaran BOS yang tidak memungkinkan itu ada sekitar pagu kita 5.700.000. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Melan, saya juga minta koordinasi antara komite dengan dengan bendahara BOS, dengan Bu Melan untuk bisa mengcover 5.700.000 ini dari komite. Nah, namun Bapak Ibu tentu sekarang juga Bu Mul atau Nimul itu juga sedang menghitung kira-kira apakah sanggup nanti komite untuk membackup sebanyak itu. Mudah-mudahan sanggup Bapak Ibu. Namun tentu kalau tidak sanggup sebanyak itu, tentu berbagai alasan nanti. Mungkin skala prioritas yang ada di komite juga yang akan dikeluarkan di situ. Kita usahakan tetap kita keluarkan. Tapi kalau berkemungkinan ini bisa berkemungkinan seandainya mungkin nanti indeksnya tidak mencapai sesuai indeks yang di BOS. Namun kita usahakan itu dan mungkin Bapak Ibu bisa memahami situasi ini gitu. Jadi ini kami sampaikan di awal. Nah, untuk bisa sama-sama kita pahami, tentu kita berusaha untuk bisa kita cover dari dari komite. Kalau seandainya memang istilahnya tidak penuh ke bawah, penuh ke teh. Iya, Pak Nah? Tidak penuh ke bawah, penuh ke teh. Mudah-mudahan, Bapak. Kemudian, Bapak Ibu, tadi sudah disinggung juga oleh Bu Melan, bahwa dengan adanya pergeseran itu, dan pergeseran ini juga dikasih deadline tanggal 27 Mei, maka kami minta dari Bapak Ibu unsur pimpinan, mulai dari wakil kurikulum, sarana, humas, kemudian juga kesiswaan, plus kepala program keahlian, untuk bisa kira-kira dari 5.700.000 ini kira-kira kita alokasikan untuk apa. Nah, tentu Bapak Ibu yang lebih memahami situasi yang ada di bidang Bapak Ibu masing-masing. Dan kalau memang bisa Bapak Ibu, mungkin semalam ini, besok bisa diserahkan ke Melan kira-kira anggarannya berapa untuk kegiatan apa. Tentu nanti kita juga kita evaluasi mana yang memang rasanya paling urgent, kita coba alokasikan di situ. Yang jelas Bapak Ibu, penganggaran ini pusatnya adalah yang pertama kalau dari sisi sarana tentu memastikan standar pelayanan sarana kita baik untuk peserta didik maupun untuk kita guru siswa itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian juga dalam pembelajaran tentu berkaitan dengan kurikulum bagaimana pelayanan pembelajaran yang lebih baik. Sarana juga mungkin saya titip juga mungkin kalau ada kebutuhan pustaka mungkin Bu Dewi, karena kita berkomitmen ingin pustaka ini kita juga hidupkan kembali, mudah-mudahan bisa terakomodir di situ. Kemudian juga
Bapak Ibu di kepala program kalian yang lebih fokus mungkin dengan standar sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kejuruan mungkin nanti bisa di-list dengan baik sehingga mudah-mudahan besok bisa dapat kita terima, kemudian nanti kita masukkan langsung ke pergeseran. Itu terkait dengan yang tadi Bapak Ibu. Nanti kita buka sisi tanya jawab. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu yang melaksanakan perjalanan dinas dengan dengan penggunaan dana BOS, harap dilengkapi dengan bukti tiket travel Bapak Ibu. Karena itu memang harus dilampirkan. Kalau seandainya Bapak Ibu pergi dengan mobil pribadi, silakan lampirkan dengan bukti pengisian BBM. Isilah BBM pada pom bensin yang memang bisa mengeluarkan struknya Bapak Ibu. Nah, jadi memang kalau bagian ini dahulunya itu tidak ada masalah Bapak Ibu. Namun memang beberapa juga saya diminta itu dimakan. Nah, tentu dengan catatan untuk kedepannya oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini kami sampaikan itu agar tidak terlupa. Kemudian khusus dengan pembelian barang, ini mungkin di Bu Diri PIC ya, itu memang Bu Diri itu diprioritaskan via siplah Bu Diri. Jadi ketika misalkan ada rekon ataupun ada pemeriksaan baik dari inspektorat maupun dari APH, itu ketika sudah melalui siplah itu hampir 100% aman. Tidak banyak tanya gitu. Nah, tentu ini juga untuk mendukung kita supaya tidak tersandung di kemudian hari. Nah, terkait dengan mungkin selama ini barang-barang yang ketika kita cari listnya di siplah belum ketemu, nah tentu nanti mungkin bisa mencari siplah yang memang bisa untuk membantu kita untuk mensiplah. Gitu. Nah, jadi mohon ini bantuannya Bapak Ibu untuk bisa, memang boleh saja tidak ada siplah, namun argumentasi kita harus kuat Bapak Ibu. Artinya satu alasannya memang barang ini tidak ketemu di sebelah. Kemudian yang kedua, kalaupun ketemu mungkin sebelahnya jauh, kemudian diukur dengan mungkin biaya untuk pengiriman itu juga akan lebih membengkak misalkan. Nah, itu bisa saja kita beli dengan tidak sebelah. Namun ketika itu benar-benar tidak memungkinkan untuk disiplah dengan berbagai alasan tadi Bapak Ibu. Nah, jadi mohon Bapak Ibu tolong dilengkapi mungkin pembelian-pembelian yang belum naik SPJ, namun pada saat itu belum dibeli di sebelah, tolong coba dikonfirmasi. Mungkin salah satu caranya juga Bu Diri konfirmasi dengan beberapa kawan-kawan di SMK Pertanian, seperti SMK Batu Sangkar atau SMK 1 Kota Baru juga yang dekat kita ya. Kira-kira di mana mereka bisa mengambil itu. Kemudian Bapak Ibu, jadi walaupun mungkin secara pendanaan di BOS kita minim Bapak Ibu, kalau dilihat dari postur anggaran yang memang tersedia untuk kita karena indeksnya siswa, kita kan di kita 130-an Mel ya. 130-an juta dan itu memang kecil. Namun ketika seandainya dana kecil ini bisa efektif untuk memang kegiatan operasional sekolah kita, ini menjadi langkah yang baik Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kan kita juga merasakan beberapa peralatan sudah bisa berfungsi dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik kita. Jadi itu terkait dengan BOS Bapak Ibu, apakah kita diskusikan dulu, mungkin ada yang ragu atau ditanyakan Pak Taufik, atau saya sampaikan mungkin beberapa informasi lainnya gitu. Silakan Pak Taufik, atau masalah BOS saja dulu.
Kalau kegiatan rutin nggak bisa tapi. Ya, iya. Nah. Karena itu argumentasinya dianggap bahwa itu juga merupakan tugas dan kewajiban guru. Itu argumentasinya. Ya betul, Pik. Jadi untuk penganggaran ujian, materi dan sebagainya itu ini yang kita usahakan di komite. Dan insya Allah di komite ada, tapi sekarang kan memang sedang dihitung dulu penganggarannya mencukupi nggak dengan indeks yang sama dengan di BOS. Gitu. Nah, tapi kita usahakan lah gitu. Karena tidak mungkin dari biasanya ada menjadi tidak ada. Tapi daripada nanti kita paksakan di BOS, kemudian bermasalah dan mengembalikan di akhir, itu akan lebih repot nanti. Gitu. Oke, gitu, Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Untuk kegiatan kelima kemarin ya Pak, sedikit informasi untuk kegiatan kami kemarin. Rencananya karena masalah cuaca kemarin kan, jadi kita nggak jadi kegiatan ke Batu Sangkar, jadi kami mengadakan kegiatan Bararak Bako dan sekaligus Bajamba, Pak. Bajamba, dan itu rencananya mau dilaksanakan di hari Selasa dan hari Rabu. Hari Rabu. Kemudian Bu Mel kemarin untuk biayanya ke anak semua kan Bu Mel? Semua itu ditanggung sendiri sama anak itu. Oh, ya. Anak bersedia itu. Jadi kami rencananya mau buat bentuk bahan itu lumayan Pak. Kira ada nggak dana Pak? Nanti untuk pembuatan makanan tradisional Pak. Oke, kira-kira berapa dana yang dibutuhkan jadi? Jadi tuh, Berapa kira-kira di mana? mana ada dana sapi itu betul cie. Ya kemarin tuh kan kita perkirakan sekitar 3 kilo Pak Topi itu dagingnya, belum lagi masuk bumbu-bumbunya gitu kan. Mungkin dengan anggaran 500 atau 600 itu cukup gitu. Ya. Oke, itu tuh hari Selasa deh yang itu. Hari Rabu Pak. Sorry, Rabu ya. Oke, nanti kita coba komunikasi dengan Bu Mul nanti seperti itu. Imul. Oke, itu aja ya. Cuman 3 kilo itu udah pas itu kira-kira Bu Mel? Itu Pak, kan kita berharap kan semua guru bisa menyicipi hasil karya anak gitu kan Pak, ditambah dengan jumlah anak 19 orang. 3 kilo itu ada perkiraan potongan dagingnya sekitar 90 potong gitu. Mungkin semua siswa dengan guru mencukupi gitu Pak. Oke, siap. Oke, siap. Kemudian mungkin nanti bisa di list detailnya Bu Mel untuk bumbu dan sebagainya, Pak. hingga dapat angka pastinya. Oke. Oke, sip. Ada lagi Bu Seli, Bu Mel? Untuk itu video ini itu dulu Pak.
Oke, silakan Pak Taufik, lanjutkan Pak Taufik. Cukup. Sementara cukup. Udiri lah pendiam sih. Pemalu. Sudah dapat info dari Melan, Pak. Ya. Sudah dapat info dari sudah Melan. Iya. Oke, mungkin sedikit tambahan dari Bu Febri terkait dengan apa mungkin perlu disampaikan kawan-kawan Bu Febri yang terkait dengan pembicaraan kemarin bagaimana jadinya Tutur Amu. terkait dengan tutur Amu itu Bu Diri. Karena perkembangannya begitu dinamis. Silakan Bu Febri. Kedengaran Pak? Udah, oke, sip. Kemarin itu Pak kan ada hari terakhir sekolah, jadi ada apa namanya trouble sedikit gitu. Apa namanya yang Dede gitu sebagai pengelola bagian membersihkan kandang. Waktu itu pagi kan saya lihat tuh nggak ada dikasih apa gitu, dikasih dedak sapinya. Terus saya telepon terus katanya dedak nggak ada. Dia nggak nanya juga gitu ke pengurus lain, ya ke Tanti atau ke Bukai. Padahal kami baru kemarin beli dedak. Ini di situ Pak. Jadi dia datang, tahu dia dan apa belum. Jadi kami mencari rumput gajah, rencana mau buat silase. Jadi sampai sore mau apa istilah karena kita mau libur 4 hari, kami sebagai pengurus jadi agak khawatir gitu karena yang mau kita tinggal 4 hari itu binatang apa namanya bernyawa. Sedangkan dari pagi kayaknya kurang aktivitas dari yang mengelola. Jadi waktu itu saya telepon Bapak kan di telepon Dede nggak kelihatan, kita mau titip pesan gitu. Gimananya untuk 4 hari ke depan. Karena begini Pak, Dede sudah WA Bukai katanya apa namanya? WA Bukai kalau dia itu udah nggak sanggup dulu karena disuruh Bapak katanya. Ibaratnya apa namanya? Disuruh itu karena terpaksa jadinya bahasanya seperti itulah. Jadi kami ragu juga untuk 4 hari ke depan. Jadi setelah akhirnya karena kami sudah untuk mengatasi kekosongan pakan hijauan, kami cari orang luar untuk mensuplai hijauan gitu. Jadi satu karung sehari 20.000. Satu karung sehari 20.000. Jadi waktu kami rapat kecil dengan tim produktif dari ATR, kami rapat kalau seandainya nggak rapatnya begini, ODD masih kita pakai dulu, maksudnya bukan kita pakai sih, kalau seandainya dia sendiri yang akan mengundurkan diri, kita sampai dia tanggal 7, kalau nggak salah kata nanti tanggal 7 gitu. Jadi setelah tanggal 7 gimananya kita mungkin cari orang. Jadi sebelum kemarin Dede datang, kan ada Bapak yang untuk cari itu yang ada gitu. Jadi maksudnya enggak jadi kan Bapak itu hari Minggu mengeluarkan ternak, hari Minggu istilahnya mangon ternak gitu, mengembalakan ternak. Jadi habis harinya, ternyata keberatannya di situ gitu. Tapi kalau cuma ngasih memberi makan, mandikan, katanya bisa katanya.
Terus ada satu kendala lagi, waktu itu kami lihat kok airnya nggak dikasih air minum. Terus katanya sebetulnya di kita kan air memang sekarang agak krisis. Ya, kami bilang kan kalau kita masih bisa lah mencari air keluar gitu. Tapi kalau kena gimana dia mencari? Tolonglah usahakan kalau memang sudah tanggung jawabkan ini memberi pakan, ya tidaknya pakan dan juga air. Entah gimana, saya juga nggak punya ini kan Pak, CCTV tadi dikasih paling Tanti yang tahu dia udah dikasih atau enggak gitu. Jadi kami masih antisipasi ke Timur, kalau seandainya dalam ini dia nggak datang ya tolong kasih makan. Jadi gini Pak, jadi karena si Dede masih menyanggupi, jadi cerita Dede sepertinya masih menyanggupi. Masih menyanggupi, jadi kami mau memakai Bapak itu untuk seterusnya. Sepertinya Bapak itu mau. Jadi seperti yang saya bilang ke Bapak, hitung-hitungannya kan 20.000 sehari pakan. Hijauan itu 1 karung, jadi kali 30 hari itu kan 600. Dede 200 kalau seandainya Dede sudah angkat tangan gitu. Jadi baru kami kasih tahu ke Bapak yang cari rumput dengan anggaran 700. Itu rapat kami kemarin Pak, dengan anggaran 700. Tapi untuk kedepannya mungkin dari Senin kita bisa bicarakan lagi gimana 4 hari libur ini perkembangannya, seperti itu Pak. Kayak gitu. Mungkin ada yang Bapak tanyakan aja juga teman-teman mau tanyakan tentang Futuramo. Oke, makasih Bu Febri atas penjelasannya. Jadi mungkin ini informasi sampai ke kita Bapak Ibu di unsur pimpinan. Kita udah mengambil sikap bahwa kita harus ada ternak di sekolah, kan itu, untuk mendukung proses pembelajaran, terutamanya itu Bapak Ibu. Nah tentu karena ini hal yang baru, pasti kita belum menemukan titik keseimbangan untuk proses proses pengelolaannya. Dan itu wajar Bapak Ibu. Dan saya sudah prediksi hal ini pasti terjadi ketika di awal-awal. Jadi yang disampaikan oleh Bu Febri itulah dinamika terakhir ini Bapak Ibu. Mulai dari kemarin di awal yang cari rumputnya Doni, kemudian motor rusak dan sebagainya, nggak sanggup, kita cari plan B-nya seperti ini. Nah, jadi informasi terakhir seperti yang disampaikan Bu Febri, dan itu udah sampai ke kita. Dan memang secara pribadi, Dede belum ada menyampaikan ke saya untuk misalkan keberatan gitu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bu Febri, dan tadi juga saya cek pagi, sore, oke, dikasih makan. Nah tentu ini memang tentu kita harus pertegas nanti Bu Febri. Mungkin ini, mungkin mohon bantu dengan kawan-kawan Futuramo, dengan Bu Tati atau Bu Kai. Kita kan janji melis kemarin jurnal yang memang kita taruh di kandang, tanda checklist kasih makan dan minum itu kan, makan, minum, dan pembersihan. Kemarin sudah dibikin sama Tanti itu Pak, tapi mungkin harusnya kan ditaruh gitu ya. Iya, betul. Dikasih aja gitu. Iya. Jadi kemarin udah disampaikan juga, ditaruh dikasih papan ujian itu, dia disangkutin aja di situ, plus penanya gitu. Jadi tidak repot-repot cari ke dalam kantor dan sebagainya, semua sudah ada di situ. Nah nanti tentu kita megang komitmen untuk menyampaikan ke Dede dengan mengisi list ini secara penuh kan gitu. Ketika ada yang tidak penuh, maka kita jalankanlah terkait dengan MOU itu kan gitu. Nah itu memang harus kita finalkan juga untuk segera kita tanda tangani dengan pihak pengelola gitu Bu Febri, supaya memang keputusan kita nanti untuk tindak lanjut terkait pengelolaan ini itu memang ada dasarnya gitu, sehingga bisa sama-sama dipahami baik bagi yang pengelola maupun bagi investor dan juga kawan-kawan di peternakan.
Mungkin itu Bu Febri. Terima kasih. Ya, Pak, ada cuman tambahan? begini Pak, apa tadi? Berarti kita harus duduk lagi dengan pemegang saham karena kalau seandainya kita apa istilahnya anggap Dede mengundurkan diri, kita akan ya taruhlah Bapak tuh mau dengan 700, berarti kita menaikkan apa yang kemarin 10.000 per slot, jadi mungkin akan dinaikkan gitu. Jadi mungkin perlu lapat lagi. Ya, apanya baik buruknya gitu, Dede menolak gitu nanti setelah habis 1 bulan. Yang pertama. Terus yang kedua, kami kesulitan sebenarnya untuk kemarin kami itu kami kerahkan anak 10 ATR sama 11, kami dengan bertiga sama Bu Kai Bu Tanti mengawasi, dapat satu kantor itu Pak, rumput gajah. Jadi kan kemarin Bapak lihat juga di video, itu langsung kami chopper. Jadi sebenarnya kalau seandainya pun itu tidak mau kita jadikan dia silase, itu untuk beberapa hari itu bisa Pak. Cuman kami terkendala karena bentor itu rusak Pak. Jadi kalau dapat bentor itu bisa diperbaiki. Terus kemarin siapa Der? Siapa nama Iban? Rival. Jadi katanya beli kampas kopling gitu Pak. Kampas kopling satu lagi untuk baru. Kemarin kami inisiatif aja untuk membawa anak kan tadi kerahan Pak ditinggal. Jadi siang menjemputnya jadi itu bisa menanggulangi ketiadaan rumput apabila sehari kosong gitu Pak. Itu banyak itu. Apa nih? Zoom tuh rapat, mama rapat dulu ya. Berdiri, bocor berdiri. Iya, Pak. Iya. Lanjut Bu Febri. Ya bentornya tuh kalau bisa Tadi mungkin yang kemarin ya Bu Dery ya. Jadi ya seperti pipa sambungnya instalasi kita okekan kalau memang bisa kita pastikan untuk kita cor langsung cukup duitnya kita untuk cor aja beli dapat gimana Pak Ibu untuk tekmonnya pakai kayu memang bisa tahan cuman dana cukup
kita pakai area tersebut untuk mensuplai air yang artinya air khusus yang harus di situ perbaiki instalasi yang mungkin banyak bocor di sana sini. Mungkin tambahan Bu Dini? Ya, tadi sore sudah dapat informasi dari Pak sudah dibagikan. Sistemnya memperbaikikan di WC siswa Pak 3 buah katanya kan. Nah, dan tadi Pak Anton sudah diambil di toko bangunan yang dalam aja Bu, katanya gitu. Awalnya kan telepon waktu habis telepon Bapak itu kan dia ngomongnya dicatat dulu bahannya, langsung dikerjakan tadi ya Pak gitu. Ya. Jadi kemudian Ya. Terus juga bikin semen untuk apa namanya mungkin dalam kita juga
bisa mengikuti. Yang ingin sampaikan, di maaf hari ini beberapa hari ke depan itu sekolah ibu minggu sampai 2 minggu ke depan itu kalau manggung itu lumayan apa in-house Merdeka dan sebagainya. Dan tindak lanjut. Sebagian lagi sudah ada. Kemudian yang kemarin siapa yang menilai Pak Taufik? Yang si Tanti Pak Taufik? Halo Pak Taufik? Bu Bu Febri ya? Oke, mungkin diisi penilaian Tanti Bu Febri agar memang bisa ya tidak ada kawan kita yang tertinggal dan juga Bu Febri, Pak Nal dan Bu Seli yang tidak lanjut ya, sehingga saya bisa untuk proses selanjutnya gitu. Kemudian di samping itu Bapak Ibu kan juga memenuhi dokumen-dokumen yang memang sudah Bapak Ibu bikin di RHK. Jadi silakan langsung diangsur di-upload mana yang sudah Bapak Ibu. Apakah dokumen sertifikat pelatihan dan sebagainya. Dan alhamdulillah RHK pun masih bisa dirubah sekarang Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu, artinya bisa disesuaikan. Kalau rasanya mungkin tidak cukup, nah silakan dikurangi. Artinya apa yang kita rencanakan setidaknya bisa terlaksana. Tentu dengan catatan di atas poin 32 kan Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu tidak terkendala dan memang kalau bisa kita sepakati
dalam minggu besok itu selesai di penilaian kinerja Bapak Ibu seluruhnya, sehingga saya juga bisa menilai perilakunya lagi Bapak Ibu. Setelah saya nilai itu. Kemudian Bapak Ibu juga angsur untuk mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, terkait dengan, Bapak Ibu kan unsur pimpinan, terkait dengan program kerja sebagai tugas tambahan Bapak Ibu. Nah, mungkin beberapa sudah ada panduan-panduan atau contoh-contoh di luar. Namun sebenarnya ini kan belum ideal. Jadi saya ingin, walaupun oke lah untuk semester ini silakan Bapak Ibu bikin sesuai dengan perencanaan Bapak Ibu. Ya mungkin di awal saya kan belum tahu nih perencanaan Bapak Ibu per setiap unsur ini, tapi mudah-mudahan ke depan itu di awal semester atau sebelum semester awal itu sama-sama kita kita pastikan program sekolah, kemudian diturunannya menjadi program di Bapak Ibu unsur pimpinan, kemudian berupa target, kemudian deadline waktu, kalau memang butuh ada biayanya, sehingga nanti itu bisa cepat kita sesuaikan gitu. Dan nanti di akhir saya juga dalam prosesnya saya juga akan bantu Bapak Ibu untuk saling mengawal ini. Gitu. Mengawal, mengingatkan, dan memastikan program yang Bapak Ibu bikin itu bisa terlaksana. Tentu saya yakin Bapak Ibu punya pandangan yang lebih detail terkait dengan tupoksi Bapak Ibu di kesiswaan Mel, di sarana berdiri, di kurikulum Pak Taufik, kemudian di Humas Kapri, di Kaprok ATP Pak Nal, kemudian ATR juga Bu Febri, di pemasaran Bu Sidi tentu punya program-program yang lebih dahsyat lagi untuk kemajuan sekolah kita. Nah itulah yang nanti di awal semester besok kita coba diskusikan, kita pastikan program ini memang berjalan dengan baik dan sehingga apa yang memang kita tuliskan di PMM itu benar-benar real Bapak Ibu. Jadi sehingga kalau real itu kan enak kita untuk memastikan dan mengawal itu semuanya. Mungkin itu harapannya, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu, saya ingin begini, ya ada informasi tambahan, ini penting. Saya berdiskusi dengan kepala sekolah SMK Pertanian Sesumbar, kemarin terutama diskusi secara personal dengan Pak Budi, Bapak Ibu. Pak Budi Darmawan SMK 2 Batu Sangkar. Kemarin ada tawaran. Nah ini mungkin Pak Nal dengan kawan-kawan di pertanian. Ada tawaran kita akan bikin program pertukaran pelajar satu Bapak Ibu. Ini bisa juga peternakan nanti. Artinya pertukaran pelajar Bu Diri pertanian. Artinya mungkin dalam 1 hari, 2 hari atau 3 hari anak-anak kita opor misalkan ke SMK 2 Batu Sangkar atau ke SMK PP Padang. Nanti mungkin kita diskusi dengan orang tua, biaya perjalanan atau apanya nanti kita diskusikan dengan orang tua. Namun bagaimana mereka tidur di sana dan sebagainya itu juga tanggung jawab sekolah di sana. Begitu juga anak-anak itu nanti juga mungkin yang dari SMK Batu Sangkar akan ke SMK 6 besok gitu. Jadi ini menjadi pengalaman dan bahan cerita mereka nanti juga. Mungkin mereka tidak menemui cara menanam buah ini, tapi mereka akan temu di sana. Nah itu kalau dapat, itu akan segera kita realisasikan Bapak Ibu dan akan difinalkan nanti. Sehingga ini bisa mendongkrak juga bagaimana SMK kita juga sejajar dengan SMK yang lain. Plus juga Bapak Ibu, ada juga keinginan dan tawaran, itu di SMK 2 Batu Sangkar itu mereka mengirimkan magang 6 bulan full ke Solo, terkait juga dengan melon itu, Bu Diri. Dan itu mereka siswa mereka itu akan dikirim misalkan berapa orang, 9 atau 6 orang dari SMK 2 Batu Sangkar, dikirim ke Solo. Kemudian di Solo mereka memang layaknya seperti juga karyawan, digaji di situ 500.000 per bulan, dikasih uang makan siang, tapi memang mereka 6 bulan full di situ. Nah, jadi kemarin kita negosiasi dengan Pak Budi, bisa nggak sekolah-sekolah Sumbar juga pertanian juga istilahnya bisa akan kerjasama seperti itu. Dan itu janji akan coba mereka diskusikan dengan dengan perusahaan di sana. Nah ini kan juga menjadi terobosan Bapak Ibu. Menjadi terobosan untuk kita yang saya ingin Bapak Ibu dengan potensi Bapak Ibu
latar belakang Bapak Ibu dan kita bersama. Kita ingin SMK 6 Si Junjung ini walaupun kita di daerah, tapi memang kita juga bermental seperti SMK besar, Bapak Ibu. Jadi saya harap, dan ini pasti keinginan kita bersama, maka secara perlahan-lahan kita akan bangun jejaring dengan beberapa pihak yang lebih besar lagi, Bapak Ibu. Sehingga, karena memang begini, Bapak Ibu, kenapa mungkin, jangankan kita di SMK 6, di SMK, saya ceritakan sedikit sebagai motivasi bagi kita, Bapak Ibu. Di SMK 2 Batu Sangkar itu pertanian itu pada mungkin 2 tahun yang lalu itu tinggal 3 orang, tinggal 4 orang. Satu lokal, mungkin Bu Diri tahu. Mungkin ada yang tinggal 1 orang. Atau di sekolah lain pun cerita seperti itu, hampir hilang dari peta, itu bahasanya Pak. Nah, ternyata mungkin salah satu faktornya adalah ketika jurusan pertanian atau peternakan yang mungkin itu juga dialami oleh orang tua dan masyarakat umum pada daerah sekitar kita gitu. Kalau kita masih menyuguhkan pertanian dan peternakan dengan skala seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat, tentu tidak ada nilai plus. Tapi kalau coba kita suguhkan pertanian dan peternakan dengan berbasisnya industri, dengan skalanya industri, dengan skalanya yang lebih besar, dan memiliki dampak, dan mungkin juga secara pribadi masyarakat nggak bisa melaksanakan, nah itu baru nilai jual pertaniannya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu ketika Bapak Ibu punya ide, gagasan, yuk mari kita disampaikan. Kita akan carikan jalan Bapak Ibu. Jangan berpikiran Bapak Ibu dananya terbatas ini dari ma, itu tugas kepala sekolah hukum pencarian. Tenang Bapak Ibu. Kerjasamanya nanti. Jelas Bapak Ibu punya ide gagasan dan ide itu bisa kita diskusikan dan kita laksanakan. Nah, mari kita sama-sama pikirkan. Terutama juga Bu Seli di bisnis digital, itu kemarin saya kasih nomor Bu Vivi, silakan coba dikontak, berbagi data kah namanya, berbagi pengalaman kah namanya, terkait juga dengan persiapan PKL, kemudian juga terkait dengan proses pembelajaran di bisnis digital, Bapak Ibu. Mungkin itu tambahannya, kalau ada dari Bapak Ibu yang saya menanggapi. Ya, silakan Bu Diri. Ini kebetulan Bapak menyinggung juga tentang PKL gitu Pak. Jadi kami udah ada juga bincang-bincang kemarin di Guru Produktif gitu kan Pak. Mengenai PKL anak kita yang kelas 11 sekarang ini, kalau menurut cerita yang dulu, kami rencanakan kan dulu tuh Januari Pak, berarti di semester 6 gitu kan. Ya. Nah ini bingungnya masalah pembagian jamnya Pak, karena kan ada beberapa orang guru nanti itu yang akan terimbas jumlah jamnya gitu kan. Jadi waktu itu hitung awal dengan Pak Nal sebagai kajur ATP. Jadi kami ada kekurangan jam beberapa gitu Pak, jumlahnya dari lupa. Apakah betul hitungannya itu gitu kan. Ini juga menjadi planning kami untuk menyampaikan. Nah mungkin webinar kita terkait PKL gimana Pak Taufik? Webinar dengan saya narasumber Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Webinar yang diminta saya narasumbernya itu terkait PKL saya langsung gimana Pak Taufik? Ya. Nah tanggalnya saya cek kalender dulu ya. Dan itu memang betul Bu Diri, saya keliling di beberapa sekolah, itu materi utama PKL. Nah, jadi memang banyak yang harus disiapkan, bahkan ada yang di Juli. Tapi ternyata mereka belum siap apa-apa. Ketika saya tampilkan ini baru agak terperogoh. Banyak kira yang disiapkan, banyak aturannya, banyak iklannya gitu. Jadi bisa nanti kita apakan Bu Diri. Kemudian juga mungkin pertimbangan KL ini maksudnya tidak harus di semester 5 atau 6. Karena memang di itu
PKL itu sesuai aturan itu dilaksanakan 12. Kemudian tidak ada memang bahasanya 6 bulan itu bukan. Tetapi 739 JP. JP ya, bukan jam. Kalau diasumsikan itu dengan 46 JP satu minggu, kalau 46 JP satu minggu kan sama kayak anak kita sekolah Bapak Ibu. Kurang lebih ya. Karena kita 48 JP. Dengan 46 JP satu minggu, itu ini sekedar pembukaannya sedikit, itu jatuhnya sekitar 16 minggu cuma. Jadi sekitar 4 bulan full. 16 minggu. Mau berangkat di Januari boleh, mau berangkat di November atau di juga boleh. Itu tentu dipertimbangkan nanti kelulusan siswa. Kalau dapat tentu anak biasanya kelulusan kan di Mei kemarin betul ya. Tentu ketika proses kelulusan mereka sudah selesai semuanya. Jangan nanti kita menentukan lulusan dia belum selesai gitu. Nah, itu jadi pertimbangan. Kemudian juga Bu Seli terkait dengan bisnis digital, ini juga PKL itu ketika mungkin tidak dimungkinkan dilaksanakan di Dudi, itu ada dua alternatif. Satu alternatifnya adalah dengan kegiatan pengembangan kewirausahaan di sekolah yang langsung dipandu oleh guru pembimbing PKL dan guru PKK. Atau yang kedua terkait dengan pekerjaan sebagai teaching factory, menjalankan teaching factory. Dan bahkan juga kalaupun dilaksanakan di sekolah dengan pembimbingan dari industri itu juga boleh. Kalau memang sangat tidak memungkinkan. Tapi tentu kita berharap peserta didik juga memiliki pengalaman yang lebih di luar, selain dari mereka mendapatkan hard skill, tentu soft skill-nya juga mereka dapatkan. Bagaimana berkomunikasi dan bertemu dengan orang-orang yang baru. Oke, kita kabari dan setidaknya dalam waktu untuk itu mungkin sedikit banyak gambaran untuk PKL sehingga kawan-kawan bisa menyiapkannya. Oke, gitu ya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu tanya terkait dokumen KOSP, Bapak Ibu juga masuk dalam tim KOSP. Itu tadi pagi saya sempatkan untuk mereview dokumen KOSP, dan itu kan ada tanda bintang dan ada yang tidak. Yang tanda bintang tuh insya Allah itu sudah clear, sudah oke. Sudah beberapa yang sedikit-sedikit saya langsung saya rubah aja Bapak Ibu di situ. Kebetulan aksesnya dibuka kan. Kemudian saya sempat sampai bab 2. Dan itu yang belum bintang silakan dicek, itu ada tanda merah dan ada notif di situ. Insya Allah besok saya angsur bab 3 untuk mencoba mereview bab 3, bab 4, bab 5. Kemudian sehingga Bapak Ibu juga bisa untuk memperbaiki cepat. Dan itu juga dokumen itu sudah saya lampirkan tadi Pak Taufik ya. Dokumen validasi ya. Dan dokumen validasi ini alhamdulillah untung ada Bapak Ibu. Dia sama Pak Armen laptopnya tukar, entah di mana dokumennya, akhirnya saya minta suruh cari, akhirnya dikirim. Dan ada, alhamdulillah baru kemarin langsung saya forward ke Bapak Ibu di grup. Mudah-mudahan, dan itu juga tidak terlalu banyak loh Bapak Ibu. Dan dokumen Bapak Ibu sudah mantap sepertinya. Jadi nilai juga sudah tinggi ya, lumayan 92,31. Mau nilai berapa lagi Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu, sedikit gambaran tadi sudah saya sampaikan ke Pak Taufik. Di kepala sekolah itu kan penilaian kinerjanya kan mempresentasikan visi dan misi sekolah kepada warga sekolah. Sehingga sambil melihat dokumen KOSP Bapak Ibu, saya juga visi dan misi. Nah, tadi juga saya coba rancang visi dan misi yang menyesuaikan dengan kondisi terkini. Nah, mungkin nanti ada waktu kita untuk saya memperlihatkan ke Bapak Ibu, mungkin ada masukan. Memang visi misi ini kan rancangannya bersama, ya. Namun saya melihat visi misi kita udah berapa tahun Bapak Ibu? Oh, saya screen aja ya, kata Pak Taufik. Visi misi kita ada berapa tahun Bapak Ibu? Ya, kalau yang itu sejak Pak Wal. Kemarin ditambahkan sedikit, Pak. Tambahkan 1 indikator lagi kemarin.
Oke, sebentar saya coba share screen ya. Mungkin tanggapan dari Bapak Ibu, mungkin sekaligus kan direkam Pak Taufik ya. Oke, sip. Nanti mudah-mudahan bisa sebentar saya cek linknya di Google Drive ya. Sudah kelihatan Bu? Ya, Pak. Oke. Saya zoom, udah kelihatan ya? Sudah Bu? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Jadi ini rancangan saya saja dulu, dan ini mungkin nanti tentu Bapak Ibu koreksi. Karena memang dokumen visi dan misi ini itu kan rancangan bersama. Tapi tentu menjadi kewajiban bagi saya untuk menyampaikan penjelasan terkait ini. Jadi visinya adalah terwujudnya lulusan yang berkarakter baik, kompeten, serta memiliki jiwa kemandirian. Nah, itu masyarakat ibadah sehari-hari dengan tekun sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini satu dari kemarin. Kemudian tentu menunjukkan perilaku baik sesuai dengan visi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap sesuai dengan budaya kerja industri dalam aktivitas sekolah. Ini budaya kerja industri pasti nanti terkait dengan soft skill-nya Bapak Ibu. Kemudian partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Karena di situ kelihatan karakter baik, karakter juga kemanusiaan. Kemudian kompeten, menerapkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan program keahlian. Dan ketiga, menunjukkan sikap adaptif terhadap perkembangan zaman. Yang kemandirian dan kolaboratif itu menunjukkan keterampilan dalam pengembangan jiwa kemandirian, diantaranya kemampuan mengambil inisiatif, mengelola waktu, dan mengatasi tantangan secara mandiri. Mandiri ya Bapak Ibu. Indikatornya menunjukkan sikap kolaboratif dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbagi ide dan pemecahan masalah di dalam tim. Nah, misinya ya di sini Ibu. Yang pertama misinya itu kaitan dengan meningkatkan gimana ketahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan yang mendukung sholat zuhur berjamaah kita, kemudian penanaman keimanan terkait dengan berdoa sebaca dan sebagainya. Ini memang harus kita dukung sih. Di sini tentu maupun jadi baik akademik maupun yang praktisnya Bapak Ibu. Yang pasti yang relevan dengan tuntunan dunia kerja. Jadi kita posisinya memang tidak hanya melihat akademis saja Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, menggali serta mengembangkan minat dan bakat siswa melalui organisasi OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian memenuhi fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir dan sesuai standar industri yang menunjang setiap program keahlian. Nah ini kita angsur Bapak Ibu. Maka ini merupakan misi kita untuk memenuhi agar peserta didik kita kompeten. Karena ketika fasilitasnya tidak memenuhi, kita sulit untuk menunjukkan pada peserta didik
bagaimana mereka nanti kita siapkan menjadi kompeten. Kemudian menyediakan pengalaman belajar berbasis teaching factory untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dan kolaboratif Bapak Ibu. Nah ini kita sudah mulai sebenarnya Bapak Ibu. Bagaimana kita adanya jamur tiram, itu kan sudah berbasis teaching factory. Pasti mereka akan terbentuk sikap kemandirian ya, kemudian juga kolaboratif antar mereka. Dan itu sudah mulai terlihat. Kemudian juga bagaimana nanti juga teaching factory, mudah-mudahan ketika nanti sudah berkembang, teaching factory pengelolaan sapi, penggemukan sapi, itu bisa kita laksanakan Pak Ibu. Kemudian tentu yang berikutnya memperkuat kemitraan dengan industri dan dinas terkait ini, serta komunitas, termasuk komunitas Bapak Ibu, serta komunitas untuk memberikan kesempatan pada siswa dapat belajar dari pengalaman nyata dalam konteks profesional. Nah ini penting kita laksanakan Bapak Ibu, dan ini kita sudah mulai angsur-angsur, karena memang tidak bisa. SMK yang baik itu Bapak Ibu pasti kita harus melakukan kesepadanan atau istilahnya pemadanan dengan pihak industri agar memang apa yang memang mereka butuhkan kita bisa siapkan. Kemudian terakhir meningkatkan kualitas akademik, pendidikan dan tenaga pendidikan. Ini juga ada yang kemarin melalui kegiatan workshop tentu Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan ini penting juga. Ini dari diklat, izin belajar dan sebagainya. Jadi ketika tujuan saya memiliki karakter sebagai kemudian nah ini saya coba sadar kemarin memprogramkan semua mungkin ketika saya di sana masih belum. Di sini ada Hafiz Al-Quran 1 juz pada saat kelulusan. Nah, tentu kita akan pikirkan strategi yang terbaik nanti agar ini bisa kita kawal. Kemudian terwujudnya kurikulum berbasis eduka untuk seluruh program kalian. Ini wajib Bapak Ibu. Kita harus selaraskan kurikulum kita agar kita tidak, Bapak Ibu tidak capek-capek ngajar saja sehingga nanti ketika dengan industri tidak terpakai gitu. Ini nggak apa, kita memang praktis saja. Dan itu merupakan konsep kurikulum merdeka kan Bapak Ibu. Pemberian materi yang esensial dan juga fleksibilitas di situ. Terwujudnya pembelajaran berbasis teaching factory untuk seluruh program kalian. Nah ini mungkin nanti PR berat kepala program kalian, plus juga koordinasi dengan kurikulum. Dan Bapak Ibu, ini saya sudah sampaikan dan cerita dengan Pak Taufik, mungkin kita akan diskusi lebih lanjut, kita akan mencoba untuk memblok sistem pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kira-kira yang memang bisa kita lakukan blok yang seperti apa. Tapi setidaknya standar industri. Terlibatan siswa dalam pengembangan kewirausahaan atau bisnis. Nah, ini yang coba pikiran saya coba tularkan ke dalam visi dan misi. Dan mungkin pasti ini juga dari sudut pandang Bapak Ibu pasti ada kekurangan atau koreksi Bapak Ibu. Jadi saya terbuka saja nanti koreksi, mungkin bisa di-share nanti ini di
apa namanya di grup sekolah atau di mana sehingga bisa nanti kita diskusikan. Mungkin itu Bapak Ibu. Silakan Pak Taufik. Gimana kira-kira? Ada masukan? Ada koreksi? KSP. Yang pertama nomenklatur itu KSP. Kemudian tahun pelajaran itu tahun ajaran. Itu yang perlu dikoreksi. Oh iya ya, sorry. Oh ya. Ya. Oke, siap. Misi ya. Misi sorry di ya misi. Misi ini. Oke, ini ya. Oh ya. Ini pusdiklat. Izin belajar ini udah masuk sebenarnya ya. Gitu aja ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Dengan visi gimana Bapak Ibu? Apa bahasanya sudah cukup? Saya ingin Bapak Ibu, visi ini memang tidak sekedar visi saja. Kalau dapat di berbagai sudut itu kita pampang besar, sehingga nanti Bapak Ibu tertanam di pikiran kita, ingat gitu ya. Jelas anak kita anak kita berkarakter baik, kompeten, kemudian jiwa kemandirian dan kolaboratifnya akan muncul gitu. Nah, itu saja sebenarnya intinya. Bagus Pak, cukup. Udah ini. Serius udah ini. Ada lagi Bu Seli mungkin ada bagian pikiran Bapak Ibu yang belum terakomodir di sini gitu. Ya. Bu Mel, saya Bu Mel. Dapat Pak. Ya, singkat, padat, dan jelas tuh Pak. Ya sebenarnya memang tidak perlu kita narasinya panjang-panjang Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini mungkin sedikit banyak dengan bahasa yang singkat ini Bapak Ibu bisa ingat gitu. Jadi inilah yang menuntun pikiran kita terus Bapak Ibu. Agar bisa selaras dengan yang kita tetapkan visi dan misi ini. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu pun bisa dengan kuat juga untuk menjelaskan. Jadi sama-sama memahami kita isinya gitu. Jadi sudah terbayang kan Bapak Ibu dengan visi dan misi ini harapannya SMK kita ke depan seperti apa gitu. Nah, itu. Oke, silakan Pak Taufik kalau ada lagi. Oke, siap. Oke. Oh ya, satu lagi, Bu Seli, ini terkait dengan terkait dengan publish kegiatan kita di sekolah, terkait dengan web, Facebook, Instagram. Nah ini mungkin dikoordinasikan. Artinya begini Bu Seli, mungkin nanti bisa kita duduk khusus sekaligus dengan Humas mungkin sebagai PIC-nya terkait dengan publish kita. Jadi setiap kegiatan kita publish Bapak Ibu. Karena memang zamannya seperti itu. Kalau saya memang sebenarnya tidak hobi mempublish kegiatan yang sifat pribadi, tapi kalau kelembagaan ini harus sekarang Bapak Ibu. Apalagi
kita SMK 6 dari secara geografis itu sangat jauh, dan bahkan ketika saya sebutkan di mana pedo kepala sekolah SMK 6 di mana tuh ayamu. Jadi pertanyaannya banyak Bapak Ibu. Jadi artinya mungkin kita bisa maksimalkan ketika bagaimana kira-kira skema yang tepat Bu Sili, supaya nanti sekali postingan itu memang bertanggung jawab nanti di setiap akun media sosial itu langsung tampil gitu. Nah, apakah memang dikasih tanggung jawab Bu Sili khusus di Facebook, misalkan Instagramnya misal, atau dengan di web, kemudian Instagramnya si Tanti misalkan gitu, atau bagaimana gitu. Tentu skema ini kita yang kita yang memikirkan kira-kira mudahnya seperti apa ya. Yang jelas jangan sampai tinggalan berita Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga yang lain kalau misalkan ada ide, ini tidak dimasukkan, tolong diingatkan gitu. Nah, gitu ya Bu Sili ya. Jadi biar nampak eksis kita, kegiatan kita, kemudian juga mudah-mudahan juga semakin lama juga semakin lebih baik Bu. Kemudian untuk PPDB ada tambahan Bu? Mungkin ada masukan? Mumpung kita bertemu ini Bapak Ibu. Silakan di sini mungkin PPDB sudah sejauh mana? Untuk PPDB yang kita promosikan setelah kemarin promosi ke sekolah-sekolah Pak, yang masih dari WA Pak. Kita promosikannya dari WA, seperti itu aja sih Pak. Untuk konten-kontennya belum kita upload, memang atau menunggu timing yang tepat? Untuk konten yang dibuat sama OSIS sudah ada kok Pak, di Instagram, Facebook, TikTok sudah ada. Sudah ya? Sudah dikirimkan linknya ke grup? Sudah ke grup, sudah. Link media sosial SMK 6. Nah, oke. Kemudian maaf Pak, kan kalau di website itu ada link PPDB Pak, tapi saya masih belum tahu gimana cara apanya. Atau itu diperlukan atau bagaimana Pak? Itu boleh nanti di PPDB itu sekedar yang pertama nanti saya cek. Sebentar saya coba. Jadi yang link PPDB kan nonaktif ya. Jadi gini saja Bu Sili, link PPDB ini itu nanti bikin aja satu halaman dan nanti tampilkan aja fotonya situ, foto flyer kita taruh di situ. Kemudian memungkinkan nggak Bapak Ibu? Pernah nggak misalkan di SMK kita menerima saja dulu secara offline, artinya pra pendaftaran lah gitu. Pernah Pak. Pernah Pak. Ya. Ya Pak. Ditampung aja dulu nanti setelah jadwal resmi baru dimasukkan gitu. Nah, itu maksudnya gitu. Sehingga kita cepat juga untuk memetakan. Kemarin dengan tim PPDB itu punya target 45 Bu Didi. Harus optimis dulu Bapak Ibu. Tentu ya, walaupun mungkin rasanya mustahil, tapi tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Tentu kita berikhtiar sekuat tenaga dulu dengan beberapa amunisi kita, dengan beberapa juga strategi kawan-kawan juga sudah didiskusikan kemarin. Dan kalau memungkinkan nanti ada ide-ide juga dari Bapak Ibu sekalian, silakan untuk disampaikan ke tim PPDB sehingga bisa nanti dieksekusi. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Terima kasih Bu Sili. Nanti bikinkan aja satu halaman PPDB, tambahkan halaman. Kemudian di PPDB itu masukkan aja flyer PPDB itu. Kemudian informasi-informasi lain gitu. Kemudian masukkan juga link untuk hyperlink untuk ke situs PPDB besok. Oke, silakan. Ada lagi? Melan, ada yang tertinggal kira-kira? Cukup Bapak Ibu?
Pak Taufik, silakan nggak ada. Oh ya, Beri mau ya, Pak. Pak, apa udah? oke, terima kasih Pak Taufik. Baik, Ada ada silakan Bu Diri yang sudah aktif. mungkin ini untuk Pak Taufik, Pak. Yang mau memandu acara besok ini mau apa namanya gladi bersih dulu besok. Jadi minta tolong bikinkan yang ininya. Ya nanti saya jawab. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin sedikit penguatan Pak Taufik. Yang paling urgent mungkin PIC-nya di Bu Diri, kayak Bu Diri, terkait dengan deadline kita besok supaya masuk di Arkas, mungkin bersama dengan kawan-kawan lain, dengan Bu Febri juga di peternakan, untuk membuat RAB terkait dengan dua komponen besar tadi ya Bu Diri ya. Yang pertama untuk Tedmon beserta menaranya, plus instalasi pipanya, kemudian apa namanya, servis bentor. Nah, kemudian juga ya servis bentor plus juga mungkin gerobak-gerobak kita tuh Bu Diri. Sekaligus Bapak Ibu yang lain tetap juga tolong dimasukkan kalau memang bisa diakomodir, Bu Diri juga Pak Nal kalau bisa diakomodir untuk nanti bisa masuk di anggaran yang tersisa itu kita usahakan masukin. Oke ya, Bapak Ibu ya. Silakan dikonfirmasi dengan Melan besok. Dan saya akan konfirmasi dengan Melan juga besok setelah itu. Oh ya, untuk asesmen, hari Senin ada pula undangan kepala sekolah Bapak Ibu untuk sosialisasi asesmen nasional. Nah, jadi padahal cuaca apa namanya kondisi sedang tidak baik-baik saja, malah acuk lu undangan ke Padang kan. Patang pulang lah hujan labik lah menggeritik mencaliat apa namanya mencaliat tabiang tuh Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah aman gitu. Jadi kebetulan juga saya sudah terjadwal hari Senin di SMK 5 Sijunjung, dan Pak Taufik juga asesmen nasional ini sebenarnya kan PIC-nya Pak Taufik di apa di kurikulum. Pak Taufik juga ada kegiatan di hari Rabu dan Kamis, sedangkan acaranya Senin. Nah, tentu saya minta perwakilan dari Bapak Ibu untuk mewakili saya untuk ke Padang gitu. Nah, kemarin tadi diskusi dengan Pak Taufik,
Ini kandidatnya Bu Diri, Bu Diri. Bersedia Bu Diri? Suaranya Bu Diri? Kapan Pak? Hari Senin Bu Diri. Tanggal 26 berarti Pak? Senin itu tanggal 27 Bu Diri. 27. Ya. Dikonfirmasi dulu sama orang rumah Pak. Besok dikabari Pak. Oke, siap. Ya. Oke, makasih Bu Diri. Yang lain silakan ada Bapak Ibu. Kalau tidak, ada? Pak Nal? Pak Nal sedang ambil kopi. Oke, kalau tidak ada mungkin closing statement sedikit Bapak Ibu. Yang pertama tentu terima kasih kepada Bapak Ibu sekali lagi sudah membersamai pada malam hari ini. Yang tak lain dan tak bukan adalah tujuannya tetap adalah demi bagaimana terselenggaranya pelayanan yang baik untuk siswa kita di SIPKA Negeri 6 Sijunjung. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang terkait dengan penganggaran BOS, mungkin bisa kita pahami bersama. Tentu pemahaman bersama ini Bapak Ibu di unsur pimpinan dulu sebagai pengguna anggaran, sebagai leading sektor setiap penggunaan anggaran. Kemudian yang ketiga, ada hal-hal yang memang mendesak, yang memang harus kita kerjakan Bapak Ibu, terkait juga dengan revisi atau pergeseran BOS. Jadi mohon besok insya Allah mudah-mudahan clear Bapak Ibu. Kemudian juga terkait dengan kutu ramu dan juga peralatan sarana kita, itu juga urgent kita laksanakan. Nah, saya baru tahu juga ternyata tidak ada servis-servis berkala dengan bentor. Mudah-mudahan besok kita coba anggarkan Bapak Ibu. Kemudian terkait juga dengan PMM, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu cek cepat sehingga tidak ada terkendala dan tidak ada yang tertinggal nanti Bapak Ibu, karena ketika tertinggal ya tetap yang dirugikan adalah Bapak Ibu sendiri nanti gitu. Jadi mohon kerjasamanya karena ini sifatnya kerjanya kolektif dan sustainable Bapak Ibu, berkelanjutan. Jadi tidak bisa saling keterkait Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah bikin, kemudian akan diverifikasi. Habis itu bikin lagi, isi lagi, verifikasi lagi. Nah tentu saya di akun kepala sekolah untuk memverifikasi tidak mungkin setiap hari satu-satu. Kalau dapat ketika ada deadline-nya paling lambat hari itu, maka setelah hari itu saya akan langsung buka. Jadi saya langsung satu kerjaan untuk itu gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa pahami sistem ini bersama. Kemudian juga dokumen KOSPI Bapak Ibu mohon dicek, saya usahakan juga mudah-mudahan besok pagi clear, saya coba periksa, baca. Tapi yang tentu bagian lampiran ini yang agak banyak Bapak Ibu, itu juga sudah mulai diangsur, disampaikan pada kawan-kawan. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan plus juga tadi Bu Mel ya, Bu Sili ya, terkait dengan RAB kegiatan hari Rabu, kan waktunya mepet nih. Sehingga bisa nanti diinformasikan RB-nya berapa detail. Kalau memang bisa masuk ke dana BOS nanti, sehingga bisa bisa diakomodir nanti gitu. Oke, itu saja Bapak Ibu. Dan terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita masih tetap satu semangat di dalam melayani siswa-siswa kita dan juga memastikan kita juga merupakan sekolah yang selama ini mungkin belum nampak, sekarang sudah mulai nampak secara perlahan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Taufik. Salam.
Oke, Pak Taufik. Yuk. Udah, tadi ada closing statement tuh, Pak Taufik. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu.